Sebelum mulai videonya, jangan lupa like dan subscribe biar channel ini lebih berkembang. Kamu tidak akan fokus, kamu harusnya sadar. Kamu dilahirkan buat memikul tanggung jawab yang besar. Ribuan karyawan Abimanyu Group menggantungkan hidupnya pada kamu nantinya, ucap Pak Johan masih emosi. Kita kan bisa sewa manajemen profesional buat ngelola perusahaan ya? Kenapa masih maksa Bagas sih? Sinis Bagas. Dasar anak tidak berguna, kamu milih jadi beban keluarga. Apa yang bisa kamu hasilin dari membuat game gak jelas seperti itu? Murka Pak Johan. Ayah gak pernah kasih Bagas kesempatan buat ngebuktiin kalau aplikasi yang Bagas buat itu bisa menghasilkan dan sukses di pasaran, ucap Bagas tak mau kalah. Ya Allah, apa salah hamba sampai harus jadi saksi pertempuran ayah dan anak yang sangat sengit ini? Jeritku dalam hati. Ayah bakalan ngejegal semua usaha kamu. Liatin aja, ancam Pak Johan. Bagas menghela nafas panjang, dia sangat tahu, ayahnya tidak pernah main-main dengan ucapannya. Kamu lagi Lita, ucap Pak Johan. Jangan bawa-bawa Lita, Lita gak tahu apa-apa, potong Bagas. Kamu dikasih apa sama Bagas? Apa kamu diancam? Desis Pak Johan. Selama 6 tahun bekerja di sini, baru kali ini aku dimarahi oleh Pak Johan, dan semua ini gara-gara Bagas. Yah, Fadil sama Dani udah naksir Lita buat jadi sekretaris mereka, kalau ayah bikin Lita gak nyaman, dia bisa cabut kapan aja, ucap Bagas. Pak Johan mendengus tidak suka mendengar ucapan Bagas. Saya harap kamu tidak melindungi Bagas, Lita jika Bagas ngancem kamu, langsung bilang saya, ucap Pak Johan. Baik Pak, cicitku, udah kan ceramahnya yah, Bagas balik ke ruangan dulu. Bagas menggenggam tanganku saat kami keluar dari ruangan Pak Johan. Riri tersenyum penuh arti saat melihat kami bergandengan tangan. Pak, tangannya bisa dilepas gak? Pintaku saat di dalam lift. Oh iya, maaf, ucap Bagas sambil melepaskan genggaman tangannya. Ruangan kerja kami kembali bersih dan rapi setelah dibereskan oleh OB. Bagas menjadi lebih pendiam setelah dimarahi oleh ayahnya tadi. Aku mengecek ponselku yang sedari tadi terus bergetar, ternyata pemberitahuan dari grup chat anak-anak kantor. Feeling gue gak enak, batinku. Riri kampret makiku. Apa tak? Tanya Bagas. Nggak Pak, saya lagi ngomong sendiri, ucapku. Grup gibah kantor heboh setelah Riri mengupload video Bagas sedang menggenggam tanganku keluar dari ruangan Pak Johan. Banyak sekali komen dari anak-anak, sudah pasti telingaku akan panas untuk beberapa hari ke depan. Pak, mau saya beliin makan siang apa? Tanyaku. Gak usah, saya mau makan siang sama Victor, jawab Bagas. Bapak gak kapok juga, cibirku. Victor adalah seorang programmer yang membuat software untuk furniture kami. Ya kan ini saya lagi ngerjain proyek Abimanyu Group, bukan bikin aplikasi gak guna, sarkas Bagas. Serah Bapak aja lah, saya izin makan siang dulu, ucapku. Saat di kantin aku sudah seperti terdakwa yang siap diinterogasi oleh hakim dan jaksa. Andri, Riri, Naura, David, Irma dan Jihan sudah duduk melingkar. Aku berjalan ke arah mereka seperti tahanan yang berjalan menuju tiang gantungan. Jelasin video ini, pinta Andri. Kenapa bisa sampai Indiaan gitu lu ama bos Bagas? Riri menyipitkan matanya. Kata Mang Wawan, dia beresin ruangan Pak Bagas yang berantakan banget. Katanya laptop ama berserakan di lantai, tanya Jihan. Apa jangan-jangan Pak Johan menentang hubungan Lita sama Pak Bagas? Irma menerka-nerka. Wah, dari kapan tak? Tanya David kepo. Kalian kenapa gak nulis novel aja sih, sinisku? Gak usah ngalihin topik. Jawab pertanyaan gue, Andri menyilangkan tangan di depan dadanya. Pak Bagas itu aslinya pinter coding, dia bikin aplikasi game gitu. Pak Johan kayaknya gak suka, mungkin karena takut bikin fokus Pak Bagas teralihkan.
Ketahuan deh kalau Pak Bagas masih nerusin aplikasi gamenya itu di kamar istirahat, lirihku. Wadaw, Pak Johan sampai ngamuk gitu, tanya Andri. Gue juga gak tahu, kenapa Pak Johan gak suka banget Bagas bikin aplikasi game, jawabku. Mungkin Pak Johan takut, Bos Bagas nanti malah fokus ngerjain gamenya itu daripada ngelola perusahaan, Naura mengeluarkan pendapatnya. Terus kenapa lu sampai pegangan tangan gitu sama Bos Bagas? Riri menaik turunkan alisnya. Pak Johan juga marah sama gue. Pas makan malam kemarin dia bilang ke gue, kalau Bagas itu suka bikin aplikasi game, dan Pak Johan minta lapor sama beliau kalau Bagas kelihatan menggarap gamenya itu, lirihku. Dan lu gak lapor walau tahu Bos Bagas masih garap gamenya, tanya Naura. Aku mengangguk lemah. Pak Bagas kayaknya seneng aja gitu pas ngerjain gamenya. Lagian dia juga belakangan ini mau ngerjain kerjaannya, jadi gak ada masalah kan, lirihku. Pak Johan pasti merasa dihianati, ledek Andri. Aku mengangguk lemah, beliau bilang kecewa sama gue. Kayaknya gue bakalan kasih surat cinta nih sama lu, keke Andri. Gak bakalan, sombongku, pede banget lu, cibir Andri. Pak Bagas tahu, kalau CEO Bramantia Group sama Eka Wira Group udah naksir gue buat jadi sekretaris mereka, terus Pak Bagas bilang ke Pak Johan jangan bikin gue gak betah kalau gak mau gue resign, ucapku. Aku mengulum senyumanku, aku sedikit tersanjung oleh kata-kata Bagas tadi, berarti dia masih menginginkanku jadi sekretarisnya bukan? Anjir keren banget lu, ucap Andri. Gue emang keren kali, kemana aja lu, sombongku. Nyesel muji, cibir Andri. Wow, Lita udah jadi kesayangan Bos Bagas nih, goda Riri. Susah kali nyari sekretaris serba bisa kayak gue, ucapku sambil mengibaskan rambut. Gimana rasanya pegangan tangan ama bos, goda Jihan. Emang gue harus ngerasain apa? Sinisku. Kan lu jomblo ta? Kapan terakhir lu pegangan tangan ama cowok? Ledek Andri. Sialan lu, aku menggeplak kepala Andri. Sepertinya pencernaanku akan terganggu karena saat makan siang, teman-temanku terus saja meledekku. Bagas kembali ke kantor sekitar jam 5 sore, sepertinya dia balik ke kantor hanya untuk mengambil barang-barangnya sebelum pulang. Saya mau nginep di rumah Dani, ucap Bagas. Ngapain bilang ke saya, Pak? Tanyaku bingung. Saya mau kabur dari rumah, pasti entar ayah atau ibu nanya kamu, jawab Bagas. Yakin Pak, bakalan dicariin, cibirku? Iyalah, saya kan anak satu-satunya, ganteng lagi, sombongnya. Astagfirullah, sabar sabar, ucapku sambil menepuk-nepuk dada. Aku merasa sedang berhadapan dengan seorang anak SMP yang kabur dari rumah karena ngambek pada orang, emang kabur-kaburan kayak gitu bakalan nyelesain masalah, Dek, sindirku. Aku sengaja mengganti panggilan Pak dengan Dek, biar ayah tahu kalau saya lagi ngambek terus aplikasi game Bapak mau dilanjut apa gimana, tanyaku penasaran. Pending dulu, ayah masih siaga, ucap Bagas.